Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kimia hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sel elektrolisis. Dan sel elektrolisis itu salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita melakukan penyepuhan logam, proses penyepuhan logam. Dan hukum Faraday ini, hari ini karena kita membahas tentang hukum Faraday ini ternyata masih berhubungan dengan sel elektrolisis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hubungannya apa? Mari kita simak slide berikutnya. Jadi hukum Faraday itu bisa digunakan untuk menentukan massa endapan logam yang mengendap pada proses penyepuhan logam. Kalau kalian masih ingat atau mungkin kalian sekarang sedang membuka buku catatan kalian, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan contoh. Salah satu penerapan sel elektrolisis itu adalah untuk penyepuhan logam. Kalian bisa mengamati gambar ini. Gambar ini sudah pernah saya tayangkan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini tuh adalah sendok. Sendoknya adalah sendok besi ya. Kemudian sendok besi ini maunya diberi lapisan perak. Jadi ini adalah logam perak, kemudian ada aliran listrik yang nantinya logam perak itu akan mengendap di sendok besi ini sehingga diharapkan untuk bisa melapisi sendok besi ini menjadi sendok perak yang berlapis perak. Namun berapa banyakkah atau berapa gramkah atau masanya berapakah perak yang akhirnya mengendap pada sendok ini, itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus hukum Faraday ini ya, atau mungkin bisa digunakan untuk menentukan berapa lamakah atau waktu yang diperlukan itu berapa banyak sehingga sendok besi ini bisa terlapisi oleh perak secara sempurna. Itu salah satu kegunaan dari hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 itu bisa digunakan apabila larutannya yang terdapat pada soal itu jumlahnya 1. Sedangkan kalau hukum Faraday 2, kalau kita lihat rumusnya ini adalah rumus perbandingan ya. Ini seharusnya sama dengannya ada di tengah sini. Jadi karena ini berupa perbandingan, maka hukum Faraday 2 itu digunakan untuk soal yang jumlah larutannya ada 2. Kemudian apa W itu? W itu adalah massa unsur yang diendapkan, satuannya adalah gram. Kemudian E itu adalah AR permuatan. Kemudian I itu adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Dan T itu adalah waktu yang dibutuhkan, satuannya adalah sekon atau detik. Langsung saja kita ke contoh soal. Ini ada satu contoh soal. Arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 2 jam. Maka banyaknya massa logam perak yang diendapkan adalah titik-titik gram. Diketahui AR-nya Ag sama dengan 108. Dari soal ini, apa saja yang bisa kita ketahui? Yang bisa kita ketahui yang pertama itu adalah ini ya, arus listriknya adalah 5 ampere. Kemudian 2 jam itu berarti waktunya adalah 2 jam. Karena tadi diminta dalam satuan sekon, maka jam nanti harus diubah menjadi sekon.
Kemudian ada lagi yang bisa diketahui di soal ini, itu adalah massa atom relatif atau AR. AR-nya Ag adalah 108. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Arus listriknya 5 ampere, waktunya 2 jam. 2 jam itu berarti 2 dikali 3600 detik, berarti sama dengan 7200 detik. Kemudian AR/Ag-nya 108. Dari soal ini, apakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyaknya massa logam perak, berarti W-nya. Yang ditanyakan adalah W-nya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, soal ini menanyakan W atau menanyakan massa logam yang diendapkan. Kemudian larutan yang terdapat pada soal ini jumlahnya adalah 1, yaitu AgNO3 atau perak nitrat ya. AgNO3 itu kalau diberi nama adalah perak nitrat. Nah, untuk langkah yang pertama, kalau kita mau menjawab soal semacam ini, kita harus mengionkan dulu larutannya. AgNO3 kalau diionkan itu akan menghasilkan Ag+ dan NO3-. Setelah itu, karena ini larutannya cuma 1 ya jumlahnya, maka kita menggunakan hukum Faraday 1. Tapi kalau nanti itu jumlah larutannya ada 2, maka kita menggunakan hukum Faraday 2 karena merupakan perbandingan. Hukum Faraday 1 itu tadi tertulis seperti ini ya. W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Nah, sekarang kita masukkan datanya satu persatu. Mulai E dulu. Di sini pada soal diketahui itu E-nya masih belum ada. E, kalau kita melihat pada slide sebelumnya, E itu ada rumusnya sendiri, yaitu AR per muatan. AR-nya itu yang dimaksud adalah AR dari logamnya, yaitu Ag. Berarti AR-nya Ag 108 per muatan. Muatan ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari ini. Muatannya ini kan 1 ya, plus 1. Berarti 108 per 1. 108 dibagi 1 sama dengan 108. Baru kalau E-nya sudah kita temukan, kita ketahui, kita masukkan ke datanya. E-nya 108 dikali I-nya 5 dari sini ya. Kemudian dikali T-nya adalah 7.200 per 96.500. Kalau ini kita kalikan 108 dikali 5 dikali 7.200, itu hasilnya ini 3.888.000 dibagi 96.500, maka hasilnya adalah 40,3 gram. Jadi massa yang mengendap atau massa logam perak yang diendapkan itu sejumlah 40,3 gram. Jadi cukup mudah ya. Kemudian ini adalah tugas kalian untuk hari ini. Yang pertama, kalian perlu mencatat atau menyalin materi yang terdapat pada slide pertama hingga slide keempat tadi. Kemudian yang kedua, ini ada soal. Soal yang kedua ini jumlah larutannya 1, berarti cara mengerjakannya seperti yang saya bahas barusan. Kemudian yang nomor 3 ini jumlah larutannya ada 2, yaitu CuCl2 dan CrCl3. Berarti untuk menjawab nomor 3 ini kalian perlu menggunakan hukum Faraday yang kedua. Begitu ya anak-anak. Semoga keterangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.